Halo, selamat sore abang-abang semua. Dimanapun berada, tetap sehat-sehat dan semangat. Oke, pada sore hari ini saya akan membuatkan sampel atas request dari abang-abang yang minta open posisi candle to candle gitu ya. Bagaimana teknikal candle to candle gitu. Jadi di sini saya akan jelasin di time frame 1 menit. Abang itu minta di time frame 1 menit ya. Oke, jadi di sini saya akan jelasin teknikal candle to candle itu tidak melulu kita open posisi setiap candlestick gitu ya bang, setiap candlestick gitu ya. Oke, itu tidak melulu kita harus open posisi setiap candlestick karena di saat-saatnya kita butuh yang namanya konfirmasi ya bang ya. Ada di saat-saatnya di suatu keadaan-keadaan tertentu yang kita harus butuh konfirmasi gitu ya bang ya. Oke, di sini saya sell lah karena melihat di sini adalah sebentar ya bang. Di sini adalah titik resisten, baru terbentuk resisten, dan ini adalah tren sedang turun gitu ya. Makanya di situ saya langsung sell kan. Intinya kalau main candle to candle, kita tidak boleh yang namanya mengabaikan CNR ya bang ya, CNR dan tren yang sedang turun atau sedang naik gitu ya bang. Oke, kita tunggu dulu di sini. Di sini dia sudah termasuk pelemahan gitu ya. Artinya kita main candle to candle di time frame 1 menit, tidak satu periode ya bang ya, bukan satu periode ya, tapi candle to candle gitu ya. Oke, dia agak turun dikit, harusnya kita ambil buy-nya. Aduh, udah duluan apa deh ya. Oke, di sini kita ambil buy-nya di sini. Oke, tunggu ya bang ya. Nanti saya akan jelasin kenapa saya ambil buy-nya di situ long time ya bang ya. Artinya dia lebih dari 1 menit dia ya, 1 menit setengah gitu ya. Karena dia udah berpindah ke sini ya bang ya. Oke, kalau dia bermain 1 menit baru pindah ke sini, kita langsung open gitu ya bang. Itu namanya 1 menit gitu ya. Oke, di sini kita lihat apakah titik open posisi kita itu tepat, karena kita lihat di sini adalah pelemahan nih gitu ya. Oke, jadi kita tunggu di sini, kita ambil lagi di sini. Oke, kita ambil sumbunya ya bang, kita ambil sumbunya karena kita tahu dia tidak akan kuat untuk turun lagi gitu ya bang. Kalau dia tidak terjadi di situ, di sebelahnya pasti akan terjadi gitu ya, pasti akan terjadi gitu ya bang. Oke, jadi buat abang-abang semoga ini mudah dipahami ya bang. Di sini dia pasti akan terjadi gitu ya. Oke, jadi ini nggak termasuk barbar ya bang ya, masih kecil-kecil ya bang ya. Takutnya dibilang kita barbar ya kan bang. Oke, santuy aja kita bermainnya, tenang. Oke, dapat satu cuman ya bang, dapat satu. Kita tunggu lagi di sini. Sini open posisi kita ada 4, kita dapat satu yang di candlestick kedua ini. Oke, jadi seperti ini cara kita untuk bermain candle to candle ya bang. Kita udah tahu dari pola-pola candle ini, kita udah tahu dia udah mulai ada kejenuhan gini, kita udah tahu dia pasti akan ada terjadinya candle berwarna hijau gitu ya bang. Jadi intinya semua adalah candle bang, ilmu candlestick gitu dia bang. Oke, kita tunggu di sini. Kalau yang ini saya udah pastikan kita profit gitu ya bang. Oke, mungkin abang yang request ini suka main ini ya bang ya, suka main candle to candle ya. Jadi kalau saya sebenarnya lebih suka main per periode gitu ya bang. Kalau enggak pakai technical C3 gitu ya bang ya, pakai technical C3 di time frame 15 detik gitu ya bang. Tapi di sini karena abang-abang merequest, kita nggak ada salahnya gitu, kita gas aja gitu ya bang ya. Oke, harusnya kita nge-buy lagi di situ tadi ya bang, cuman dia udah turun naik. Ketika dia turun lagi kita akan buy dulu. Oke, bentar ya bang. Jadi seperti ini cara kita untuk open posisi candle to candle gitu ya bang. Tapi tidak melulu kita harus setiap candlestick open posisi gitu. Kadang ada situasi market yang kita harus butuh konfirmasi gitu ya bang.
sebenarnya sini tadi langsung sell pun langsung buy bisa ya bang ya, karena sudah jelas di sini konfirmasinya adalah support. Kita sudah tahu bahwa di sini akan terjadi kenaikan gitu ya bang, melihat candle-candle seperti ini gitu ya. Oke, jadi poinnya candle to candle itu analisa setiap candlestick ya bang ya, candlestick sebelumnya gitu ya, satu atau dua ke belakang gitu ya bang. Oke, kita lewatkan aja lah ini nggak masalah tuh. Oke, kita tunggu dia. Oke, kita ambil buy-nya lagi. Satu aja ya bang ya, satu aja tapi diklik lagi. sorry bang. Oke bang, jadi seperti ini caranya. Ketika ada yang tidak dimengerti nantinya, saya minta abang-abang boleh komentar gitu ya, boleh komentar bang, ini gimana nih bang, gitu ya bang ya. Pokoknya pasti akan saya saya jawab. Ketika saya melihat memang komentar itu pasti akan saya jawab ya bang ya. Dan buat komentar-komentar yang terlewat requestan gitu, minta tolong di apa lagi ya bang ya, diketik lagi di komentar yang video terbaru gitu ya bang. Oke, di situ kita loss ya bang ya, situ kita loss. Oke, kita akan ambil di sini, kita akan ambil buy-nya lagi di sini, karena di situ harusnya dia candle berwarna hijau ya bang ya, harusnya dia candle berwarna hijau, makanya saya ambil buy-nya di situ. Harusnya yang ini naik, harusnya ini candle berwarna hijau, ditutup candle berwarna hijau. Kalau di situ nggak ditutup candle berwarna hijau, berarti berwarna hijaunya di sebelahnya ya bang. Oke, itu kebiasaan market. Jadi kita juga harus ini ya bang ya, ketika konfirmasi seperti ini belum terpenuhi secara maksimal, dia akan tetap walaupun di sini merah, tapi di sebelahnya itu akan tetap mengkonfirmasi dia ya bang ya, mengkonfirmasi ini ya bang ya. Nah gitu dia bang. Oke, 4 3 2 1. Oke, itu kita profit ya bang ya, itu kita profit. Jadi seperti itu cara kita untuk bertrading dengan poin candle to candle ya bang ya. Oke, kita akan buy lagi di sini. Kita dapat titik terendah ya bang ya. Ini kan support. Oke, itu dia bang. Setidaknya dia masih akan ada kekuatan ke atas ya bang ya, karena di situ baru terbentuk support ya bang. Oke. Oke, kita tunggu sekitar 30 lagi, sekitar 6 detik lagi. Kita langsung sell aja di sini ya. Oke, di situ kita profit ya bang. Saya langsung sell di situ karena tekanan dari atas sudah mulai kelihatan kuat ya bang ya. Oke. Jadi seperti ini cara kita untuk bertrading candle to candle ya bang. Jadi kita sini saya di sini menerapkan yang namanya manajemen ya bang ya. Open lah kecil-kecil, tapi pasti profitnya gitu ya bang ya. Profit kecil-kecil tapi jelas dia gitu dia bang. Bisa, bukan nggak bisa kita barbar gitu ya. Cuman kita di sini kan edukasi gitu ya bang ya. Karena kita juga udah ada juga abang yang minta gitu ya bang ya. Kalau mau OP nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu sering, cuman penjelasannya dibanyakin gitu ya bang ya. Oke, bagus juga sih saran dari abang itu. Terima kasih buat abang-abang yang sudah memberikan saran-saran yang terbaik ya bang ya. Kita akan lakukan gitu, kita akan lakukan saran-saran yang benar-benar membangun gitu ya. Oke, di situ kita profit. Saya sell lagi ya, saya sell lagi. Sebenarnya dia udah apa ya namanya, posisi tren seperti ini udah rawan sebenarnya ya, udah rawan. Jadi kita harus pintar-pintar ngambil sumbu-sumbunya gitu ya bang. Oke, di situ dia naik ya, itu dia naik, kita tunggu.
karena di situ udah ini udah mengarah ke sideways ya. Nah, harga di sini-sini aja, tidak kuat naik dan tidak kuat turun gitu ya. Alangkah baiknya ketika seperti ini di skip gitu ya bang. Ini kita bermain di jam 16 ya bang ya, jam 16.35 sore. Oke, dia turun ya bang ya. Itu dia turun, menghabiskan napas terakhirnya. Kita akan ambil buy-nya di sini. Oke, 3, 2, 1. Aduh, dapat nggak itu? Oke, kita masih dapat ya bang ya. Oke, di sini kita profit itu ya bang ya. Kenapa langsung saya sell tadi? Saya sell. Jadi melihat situasi candle-candle yang seperti ini ya bang ya, artinya tidak kuat untuk naik juga ya. Melihat candle seperti ini juga tidak kuat naik gitu ya bang ya. Makanya di sini saya ambil sell-nya gitu ya bang ya. Tapi di sini saya lihat dia mantul ke bawah dulu ya bang ya. Mantul ke bawah baru balik lagi ke atas gitu ya bang. Artinya tekanan dari atas dan dari bawah udah sama gitu ya bang ya. Udah sama, jadi kita ambilkan di sini lagi. Aduh, nggak dapat, udah lewat rupanya ya bang. Nggak masalah, saya mau ambil sumbunya tadi. Oke, di situ kita loss ya bang ya, 1 ya. Namun tidak masalah, kita akan ambil lagi nanti. Tadi saya mau ambil sumbunya di sini sih, namun nggak masalah, kita akan ambil lagi dia. Oke, kita tunggu yang satu ini. Jadi seperti itu dia ya bang ya. Kalau candle to candle kita harus analisa candle sebelumnya gitu ya bang. Termasuk dia SNR gini ya bang ya. Tapi karena posisi seperti ini memang rawan untuk kita open posisi ya. Rawan untuk open posisi gitu ya. Oke, dapat titik terbawahnya. Oke, dia naik ya bang ya. Kenapa dia naik di situ bang? Karena ini adalah informasi kenaikan gitu ya. Informasi kenaikan gitu dia bang. Ini di sini dia menghabiskan kekuatan daripada si seller ya bang ya. Karena di sini posisi candle seperti ini, dia tadi kan nekan ke bawah gitu ya. Tapi dorongan dari bawah ada lagi dia. Didorong lagi sampai ke atas gitu. Ujungnya dia terbentuk seperti ini gitu ya bang. Nah, disinilah dihabiskan tenaga dia gitu ya. Naik lagi dia di sini gitu ya bang ya. Oke, kita ambil lagi di sini sell-nya, buy-nya. Kita buy lagi di sini. Oke, kita ambil sumbunya ya bang. Jadi ketika kita bermain candle to candle, bisa kita ambil sumbunya. Bisa kita, kalau kita udah ketahui dia akan tidak kuat untuk turun jauh sejauh ini ya bang. Ini kan udah kelewatan nih. Kita sudah tahu misalnya dia nggak mungkin sejauh itu, kita ambil aja sumbunya gitu. Oke. Oke, kita tunggu. Inilah bermain candle to candle ya bang. Inilah cara bermain candle to candle. Oke, di situ kita loss ya bang ya. Di situ kita loss. Gak masalah. Kita ambil di sini sell-nya. Kita ambil sell-nya di situ. Di 2 menitnya juga bisa sih. Di 2 menitnya juga bisa. Kita ambil di sini 2 kali. 2 kali 1 menit, 2 kali di 2 menit ya. Kenapa saya sell di situ? Saya di sini melihat konfirmasi adalah baru resisten ya bang ya. Adanya terbentuknya suatu resisten ya. Oke, kita ambil lagi sell-nya di 2 menit. Oke, udah cukup lah ya bang ya. Dan candle seperti ini biasanya ketika terjadi di area resisten, dia akan membawa penurunan ya. Dia akan membawa penurunan gitu dia bang. Kita lihat akurasinya di sini ya bang ya. Kita main hanya dengan mengandalkan ilmu candlestick ya. 3, 2, 1, oke, 0. Oke, situ kita dapat profit. Nah, di situ kita dapat profit ya bang ya. Oke, melihat candlestick seperti ini, itu ada artinya dia pelemahan untuk turun ya bang ya. Artinya pasti akan ada perlawanan dari bawah gitu ya bang ya. Kan munculnya candle berwarna hijau gitu ya bang. Namun di sini titik OP kita masih tergolong di atas ya bang ya. Masih tergolong di atas gitu dia bang.
Oke, semoga ini profit ya bang ya. Semoga ini profit karena lumayan juga tuh 56.000. Oke. Jadi di sini kita belajar pelan-pelan ya bang ya. Belajar pelan-pelan analisa candle to candle, analisa per periode. Itu bisa-bisa aja gitu. Kita main berperiode pun bisa, main time frame 15 detik pun bisa gitu ya bang ya. Yang penting kita dapat ilmu candlenya ya bang ya, ilmu candlenya gitu. Oke, di sini kita sell lagi. Betul ya bang ya, ketika muncul candle seperti ini, dia akan ada perlawanan ke atas ya bang ya. Gitu dia bang. Lumayan juga itu 56.000 tadi. Oke, kita ambil di sini lagi. Karena kita tahu ketika dia naik pun tidak akan begitu jauh. Di sini adalah area support yang mungkin akan membackup sebagai resisten di situ ya bang. Oke, itu makanya saya sell di situ. Oke, kita lihat akurasi daripada candle to candle ya bang ya. Tapi sebenarnya ini harus memang kuat untuk ilmu kita soal candlestick ya bang ya. Harus memang kuat ilmu candle kita ya bang ya. Kalau kita belum mampu untuk menganalisa candle seperti ini, jangan coba bermain 1 menit ya seperti ini. Ini kan tergolong bermain dalam waktu singkat ya bang ya. Dalam waktu singkat hanya 1 menit gitu. Di situ kita profit ya bang. Ini dalam waktu singkat loh. Jadi resiko gojekan sungguh ya lumayan besar ya bang ya. Lumayan besar gitu. Jadi kenapa saya sell di sini? Karena ini adalah saya melihat ini adalah area support yang akan menjadi area resisten di sini ya bang ya, membackup resisten di situ. Jadi ini kenapa di sini muncul candle berwarna hijau? Kita harus tahu gitu ya bang ya. Kita harus tahu candle di sebelahnya, karena candle di sebelahnya ini adalah pelemahan untuk turun. Itulah makanya ada perlawanan seperti yang saya bilang. Ketika muncul candle seperti ini di area bawah, area tren, ujung tren yang sedang turun, dia akan berarti dia tidak akan kuat lagi untuk ke bawah gitu. Artinya di sebelahnya atau di sebelahnya ini akan terjadi candle berwarna hijau gitu bang. Jadi kita harus wanti-wanti langsung, ibaratnya seperti ini tadi. Kan saya sudah OP sekian tadi di sini ya bang. Sorry, saya sudah OP tadi di sini karena belum terbentuk ini ya. Ketika terbentuk ini tadi kita OP, kita pasti akan ngebuy gitu karena kita udah tahu gitu ya bang ya. Oke, nah, di sini kita lihat dulu. Itu baru terbentuk yang namanya support. Ini support ya bang ya. Ini support. Oke, kita akan ambil buy-nya di sini sekali. Berharap mengambil titik terendahnya ya bang, titik sumbunya gitu. Oke, kita tambahin di sini. Oh, malah jauh dia ya. Oh, tren sedang turun. Oke, nggak masalah ya. Nggak masalah, kita akan ambil lagi di sini. Oke, 70.000 udah cukup lah. Oke, loss ya bang ya. Di sini kita loss, nggak masalah. Kita yang di sebelahnya ini yang pasti profit ya bang ya. Pasti akan profit. Oke, di sini kita akan ambil. Tapi ini bermain terlalu jauh ya bang. Kita diminta untuk bermain candle to candle. Siap kita mainkan gitu ya. Tidak ada masalah gitu ya bang ya. Tidak ada masalah. Kita gaskan. Oke, kita tunggu 30 detik lagi. Apakah kita akan profit di sini? Oke. Jadi terima kasih buat abang-abang yang sudah support channel ini. Terima kasih banyak yang sudah setia ya bang untuk menonton video-video saya. Yang jelas kita akan selalu buat kasih yang terbaik gitu ya bang ya. Kasih yang terbaik. Semoga bisa berguna gitu, bermanfaat untuk siapapun yang menonton ya bang. Saya ambil 2 menitnya aja ya bang ya. Untuk siapapun yang menonton, harapan saya bermanfaat gitu ya bang. Oke, kita tunggu di sini. Kenapa tadi kita open buy di sini? Jadi
candlestick ini adalah arah ke atas ya Bang ya. Dan di sebelah ini saya melihat adanya titik support. Nah, ya kemungkinan besar tadi kan saya sebenarnya ngambil sumbu juga di sini ya Bang ya, karena di sini ada area support. Kemungkinan besar dia turun akan balik lagi gitu, karena dia menabrak area support di sini. Nah, rupanya dia langsung dia sangat pas di sini ya Bang ya. Artinya kita tadi OP-nya tidak di titik terendahnya gitu ya, tidak di titik terendahnya ini, itu makanya kita loss di sini. Jadi kita ambil 2 menitnya buy, itu dapat ya Bang ya, dapat di sini ya. Oke, kita tunggu di sini. Kalau yang ini saya pastikan dia dapat ya Bang ya. Harusnya itu akan di sini akan terjadi candle berwarna merah kembali ya Bang ya. Akan terjadi candle berwarna merah kembali gitu. Karena di posisi seperti ini kenaikan ini sudah dikonfirmasi ini ya Bang ya. Sudah dikonfirmasi kenaikan candle berwarna hijau. Tetapi candle ini membawa informasi ke bawah gitu. Makanya saya yakin di sini harusnya ditutup dengan candle berwarna hijau gitu. Hijau lagi merah gitu ya Bang. Oke, makanya langsung saya sell di 2 menitnya gitu ya Bang. Sebenarnya nggak ada yang ribet sih, nggak ada yang ribet. Abang-abang hanya butuh yang namanya jam terbang. Itu aja Bang, jam terbang. Nah, gitu dia Bang. Ketika kita sudah paham candlestick, tapi jam terbang kita kurang, artinya kurang maksimal juga ya Bang. Aduh, nggak dapat di situ ya. Kita ambil lagi selnya di sini. Kita kena gojek ya Bang ya. Kita kena gojek pemantulan gitu ya. Oke. Saya sell lagi di situ. Di sini kita sell lagi di situ, melihat yang harusnya dia penurunan ini belum terkonfirmasi gitu ya Bang ya. Oke, namun kita lihat di situ harusnya ini belum, untuk berbalik ya Bang, untuk berbalik arah gitu ya. Oke, situ loss, kita akan ambil sellnya di sini. Kita gantikan, karena di sini ini udah terlalu over ya Bang ya. Tidak wajar lagi akan kenaikan sejauh itu. Melihat candle di sini tidak ada yang mengarah kenaikan yang begitu kuat gitu ya Bang. Tidak ada candle yang mengarah kenaikan yang begitu kuat gitu. Candle yang ini memang kenaikan untuk kekuatan untuk naik, tapi kenaikan dia dikonfirmasi adanya penurunan kembali gitu ya Bang. Nah, tapi di sini tidak terkonfirmasi, malah dia berbentuk doji berwarna hijau. Itu makanya terjadi di sini candle hijau gitu ya Bang ya. Makanya dia terjadi di sini naik, tapi dia tidak akan mungkin naik kuat ya Bang ya. Itu makanya langsung saya sell di sini gitu. Jadi logika kita juga harus memang bermain gitu ya Bang. Melihat candle seperti ini, dia harus bermain logika kita. Nggak akan mungkin dia sejauh ini naik gitu ya Bang. Logika dari melihat candle seperti ini gitu. Oke, yang ini pasti profit ya Bang ya. Kita dapat lagi yang tadi yang loss. Oke, jadi di sini kita tidak juga berlama-lama ya untuk open posisi atau bertrading ya Bang ya. Saya rasa kita sekali aja lagi untuk open posisi. Oke, 2 menitnya kita akan coba ambil buy-nya ya Bang. Ambil buy-nya, dikonfirmasi dengan adanya candle seperti ini adalah kejenuhan daripada seller gitu ya Bang. Kejenuhan daripada seller. Oke, 2 menit ya Bang ya kita ambil, karena di sini saya yakin masih akan ada kekuatan si seller ini ya Bang. Makanya saya kasih spare-nya 2 menit gitu ya. Oke, namun di sini kita lihat apakah analisa kita tepat gitu ya Bang. Analisa kita tepat. Kita lihat. Oh, ketarik dia. Jadi semoga ini membantu ya Bang ya, membantu buat abang-abang yang mungkin membutuhkan ya Bang, yang membutuhkan edukasi ataupun teknikal yang bisa kita pakai gitu ya Bang untuk bertrading gitu ya. Semoga bisa membantu lah intinya. Oke, kita tunggu di sini apakah dia masih tetap punya kekuatan untuk turun gitu ya. Yang pasti di sini dia harusnya udah akan naik ya Bang ya. Udah akan naik kalau dia tidak dapat di situ.
karena candlestick ini tidak bisa bohong ya bang ya. Candlestick itu tidak bisa bohong gitu. Bentuk dan sifat dia harus dilaksanakan gitu ya bang, harus terlaksana gitu ya. Oke, kalau di situ tidak naik, harusnya di sini naik dia. Kita tambahin di sini ya bang, udah cukup lah. Kenaan ngeklik. Oke, apakah kita kena gojek di situ? Oke, kena gocek ya bang ya. Sialan ini. Wah, kok malah jadi turun jauh. Tampil lagi di sini, bikin emosi aja nih. Oke. Harusnya dia berwarna hijau di situ. Sebenarnya di sini juga dia harusnya prediksi saya kalaupun dia berwarna merah, tapi paling kecil ya bang ya, paling kecil gitu. Ini masih ada kekuatannya gitu ya. Sangat menyebalkan gitu ya bang ya. Sangat menyebalkan. Oke. Oh alah, malah turun lagi dia. Oke, 140 lagi tuh. Oke, kita akan ambil lagi ya bang ya. Kita akan ambil di sini. Oh alah, sebentar, kita lihat dulu. Oke, di sini kita akan ambil buy-nya. Kurang asem ya bang ya, kurang asem. Sini kita ambil buy-nya ya bang. Kita balikin modal kita yang tadi ya. Kurang asem ini. Keterlaluan dia. Harusnya dia candle berwarna hijau di situ. Cuman dia masih ada kekuatan ya. Kurang ajar nih. Oke. Di sini kita pastikan dia harus berwarna hijau ya bang. Itu udah pasti tuh. Karena dia tidak terjadi di sini. Oke bang. Dia tidak terjadi di situ dia. Oke, kita sekali lagi open posisi bang. Kita ambil dulu lagi. Oke, dapat di sini ya bang ya. Oke, di situ dia dapat. Kita ambil banyak. Aduh, bentar, kita tunggu turun dikit ya bang ya. Kita tunggu turun dikit. Kalau nggak turun lagi ya udah gitu. Biar kita dapat titik terendahnya gitu ya bang. Ketika dia nanti candle hijau yang kecil, kita masih dapat profit gitu ya bang. Oke, kita tunggu. Kita tunggu kemana dia perginya. Oke, mungkin ini open terakhir aja ya bang ya. Karena kita juga tidak bisa berlama-lama di market ini ya bang ya. Jangan berlama-lama di market karena nanti bisa-bisanya kita terbawa ini ya bang ya, terbawa nafsu gitu ya. Oke, kita tunggu. Harusnya dia masih candle hijau kan. Ketika dia tidak dapat titik terendahnya, kita kena ini ya bang ya, kena loss ya, kena sliding gitu ya. Makanya saya incar-incar ini tadi ya. Tapi nggak masalah, kita akhiri dulu. Mungkin sekian dulu pada sore hari ini untuk cara-cara open posisi per candlestick ya, seperti yang saya buat di video kali ini ya bang ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf buat abang-abang. Ketika ada yang masih dipertanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar ya bang ya. Terima kasih, selamat sore.